warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhurriyyati qurratu ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya hadratal mukarramin, para jamaah majlis maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus yang sama kita hormati dan Allah muliakan, yakni Al-Karam wal Muhtaram Al-Ustadz Imam Sutoyo Al-Jihad sebagai penggerak syiar di Greenwood Resident Jati Asih. Jati Asih Greenwood Resident. Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat bersama Al-Karam Al-Ustadz Fakhruddin yang senantiasa menghidupkan musola Baitur Rahman, yang senantiasa tidak pernah capek dan lelah berjuang, walaupun terkadang di sini itu banyak tantangan luar biasa. Apa tantangannya? Orang-orang yang tidak mau ikut bergabung dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, karena nggak semua orang doyan, nggak semua orang suka, nggak semua orang demen, nggak semua orang senang dengan kayak begini. Ada mereka yang nggak mau kayak beginian, tapi alhamdulillah yang pada mau, yang pada demen, yang ada di sini, mudah-mudahan diturunkan keberkahan dari Allah dan senantiasa mendapatkan syafaatul uzma baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal, ya robbal, ya robbal. Orang dikit suara kagak udah kancel. Juga yang sama kita hormati dan Allah muliakan. Ini suaranya mohon maaf, bukannya mic-nya yang jelek, soundnya mah bagus. Tukang soundnya lagi nyengir, gimana caranya bikin sound bagus, tapi suaranya mah mohon maaf. Ini baru bangun dari pagi, karena saya punya hutang, makanya saya datang, tapi belum terima panjer, belum terima DP. Jadi datangnya karena apa? Hutang kami kepada Al-Mukarram Ustadz Imam Sutoyo Al-Jihad dan juga orang di Greenwood ini, bahwa saya sudah nyanggupin mau datang, maka bagaimanapun bentuknya wajib datang. Maka mohon maaf, ini bari duduk, sambil duduk, karena kalau diri nanti banyak kunang-kunang. Di samping kiri kanan nanti banyak bintang.
Nah, kalau udah banyak bintang jatuh. Iya kalau dapat asuransi di sini, kalau kagak. Lo pernah ngeliat ustaz mati kan ya belum? Lagi ceramah meninggal belum? Kalau jatuh banyak. Itu salah satunya itu kan. Tadi sih kabarnya insya Allah habis ini ada makan-makan. Ini kayaknya awak rada sehat kalau mendengar kata makan-makan. Biasanya. Kemudian selanjutnya yang kami hormati para asatidz Al-Mukarram Ustaz Mahmud Nawawi, Al-Mukarram Ustaz Muhammad Radim, Al-Mukarram Ustaz Junaidi, Al-Mukarram Ustaz Syuhada, juga Al-Mukarram Ustaz Haji Bunyamin, dan juga ketua lingkungan kita yang baru saja alhamdulillah resmi menjadi ketua lingkungan RW 02. Dari kemarin udah lama resmi, tapi baru resmi kemarin rapat kerja, nungguin modal habis buat pemilihan. Bapak Jakaria Saputra, Sarjana Teologi Islam, beserta ketua lingkungan di Greenwood Residen ini Bapak Tio. Mudah-mudahan ketua lingkungan kita selalu sehat walafiat. Apalagi ketua lingkungan kita demen sama acara beginian, kita doain mudah-mudahan selalu turunkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia, acara yang sangat mulia, yakni peringatan Maulid Agung Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu bukan hanya milik orang beriman. Nabi Muhammad itu milik orang Islam. Semua orang Islam diakui oleh Nabi Muhammad. Tapi tidak semua orang Islam mengakui Nabi Muhammad. Betul. Ada orang yang ingkar sunnah. Ada orang yang gak mau dengan Nabi Muhammad. Katanya lebih cerdas Sayyidina Ali. Ada orang yang tidak mengakui Nabi Muhammad. Katanya ummi, gak bisa baca. Karena mereka hanya melihat johirnya saja, tapi tidak melihat dengan keimanan dan hati mereka. Dulu waktu Isra Mi'raj, orang yang yakin, orang yang membenarkan Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus ke Sidratul Muntaha, itu hanya Sayyidina Abu Bakar As. Apa ya? Ahlan wa sahlan Habib Burda bin Salim bin Jiddah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada syukru alaina mada'anil hidah. Berarti penceramah inti udah datang. Saya tinggal 5 menit lagi. Jadi demikian keadaannya. Rasulullah begitu sayang dengan umat Islam, bahkan semuanya tidak dipilih oleh baginda Rasul. Apakah dia beriman, apakah dia munafik, apakah dia apa, maka Rasulullah begitu sayang kepada kita. Maka alhamdulillah kita adalah bagian orang yang cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita kelak mendapatkan syafaatul uzma, hidup bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kehariban baginda alam Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mana suara? Tapi itu makanan masih banyak.
mulutnya kagak penuh. Ini bengong atau gimana? Takjub ngelihat guru kita ya, bantang takjub. Ini ibu-ibu di sana udah kayak Siti Julaiho ngelihat Nabi Yusuf. Ya, inilah perbedaannya orang terawat dengan orang tidak terawat. Ini yang terawat, ini yang tidak terawat. Baik para jamaah rahimakumullah, tidak panjang kalam karena beliau juga nanti ada acara. Saya tidak panjang kalam, saya hanya ingin menyampaikan satu kisah saja. Mungkin para jamaah kenal dengan yang namanya Ukasyah. Kenal, Pak, kenal Ukasyah? Kenal? Enggak kenal. Tapi pernah dengar? Orang mana kira-kira? Ukasyah itu sahabat Rasul. Kenapa saya cerita begini? Ini berkenaan dengan satu sifat yang harus kita tiru dari baginda Rasul. Ukasyah itu ada sebuah cerita di suatu hari ketika baginda Rasulullah SAW menjelang wafat, pada saat haji wada mengumpulkan para sahabat, ngomong sama para sahabat, wahai para sahabat, adakah yang di antara kalian mungkin aku ini pernah ingkar, aku ini pernah dolim, atau aku ini pernah janji atau apa, atau pernah aku sakiti? Para sahabat diam semua. Ayo silakan ngaku, itu kata bahasa kita. Ada nggak yang mau mengungkapkan bahwa ada yang pernah tersakiti oleh aku? Semua sahabat diam. 3 kali ngomong. Ketika 3 kali ngomong, maka tiba-tiba berdiri Ukasyah. Wahai baginda Rasul, dulu saat mau perang Badar, kan pasukan di barisin. Ini kalau kayak presiden Pak naik mobil Hartop, jalan di depan barisan tentara. Dulu Rasulullah pakai kuda. Ketika Rasulullah mencut kuda, tiba-tiba si Ukasyah kena. Pengakuan beliau, ya Rasulullah, dulu pada saat perang Badar, entah kau sengaja atau tidak, maka pecutmu mengenai badanku. Entah itu yang disebut menyakiti atau tidak, maka aku menagih kepadamu untuk engkau dihukum qisas. Berarti apa? Aku minta engkau dicambuk. Wah, sahabatnya dengar begitu marah. Apalagi Sayyidina Umar, galaknya luar biasa. Sayyidina Umar langsung diri, bahasa kita, woi, lu ngomong apa lu? Bahasa kita. Cuman kalau bahasa Arab, ibu kagak ngerti. Hai, kamu bicara apa? Kata Rasulullah, diam. Wahai Ukasyah, benarkah apa yang kau ucapkan? Iya baginda Rasul. Terus kau minta apa? Aku minta mencambuk. Diperintahkan Bilal bin Rabah untuk ngambil cambuk di rumahnya. Berangkat Bilal bin Rabah ngambil cambuk di rumahnya, ketemu Siti Aisyah. Siti Aisyah kaget, buat apaan ini? Udah pokoknya disuruh. Tapi buat apa? Cerita Bilal bin Rabah begini-begini. Nah iya, bahasa kitanya begitu. Lah masa sih? Masa iya ada sahabat yang begitu? Nah, ada itu tadi. Ya sudah biasa. Ketika sampai di tempat kerumunan, diambil pecutnya, disuruh pegang, dipegang. Dibukakan badan Rasulullah dengan sedikit. Silahkan cambuk aku. Karena aku punya hutang. Kenapa? Takut nanti di yaumil kiamah ditagih. Takut nanti di yaumil kiamah ditagih. Kata kuncinya ini, takut nanti di yaumil kiamah ditagih.
Kenapa? Semua yang menyakiti ketika di dunia nanti di akhirat ditagih. Ini akan lebih besar siksanya sangat luar biasa. Rasulullah nggak mandang bahwa dia adalah seorang pemimpin, nggak mandang beliau adalah seorang Rasulullah, seorang yang hebat dan sebagainya. Tapi ketika memang ada kesalahan, silahkan. Coba yang terjadi di kita sekarang. Tebang baju dari RW kok. RW nih jalan, mobil itu senggol, kira-kira gimana? RT Pak, rumah turun. Apa lo, di RW gua. Banyak sekarang orang yang diagung-agungkan ketika dia punya anak buah. Yang lain itu ibaratnya udah, itu kalau di jalan ada orang hebat lewat, ngiung, udah minggir semua yang lain. Pak, saya tanya, kira-kira orang yang minggir seneng apa kagak? Orang yang minggir kira-kira dia senang apa kagak? Jika dia tidak senang, berarti itu namanya zalim. Maka ketika kita jadi orang hebat itu, jangan mandang bahwa kita hebat, semua bisa diatur sama kita. Tidak, lihat baginda Rasul. Begitu tawadunya, begitu rendah hatinya, begitu berakhlaknya baginda Rasul, pengen dipecut silat. Pas giliran dibuka, wah, kalau apa yang dipecut di sahabat, tapi kenyataannya apa? Tidak. Ukasha saya ingin memeluk baginda Rasul. Kenapa? Karena kata usaha pernah mendengar sabda Rasulullah, barang siapa yang bisa bersentuhan dengan kulitku, maka dia akan diharamkan kulitnya dari api neraka. Karena baginda Rasul itu diharamkan dari api neraka, maka barang siapa bersentuhan, akhirnya apa? Bukan sampai pengen nyium, cuma pengen meluk doang. Saking bahagianya itu hidup di zaman baginda Rasul, pengen berpelukan dengan baginda Rasul, susahnya luar biasa. Apalagi kita, Pak. Kita kalau bukan cinta kepada Rasul, dengan perbuatan kita bersolawat, dengan perbuatan kita yang kayak begini nih, kapan lagi kita menunjukkan kecintaan kepada baginda Rasul? Sahabat saat itu pengen berpelukan dengan Rasul. Apa sedemikian, Pak? Apalagi kita ini disuruh maulid enggak, disuruh bersolawat enggak mau, disuruh kumpul-kumpul begini enggak mau. Katanya cinta Rasul, pengen ketemu baginda Rasul. Bagaimana dia mau ketemu dengan baginda Rasul, bersama dengan Rasul? Maulid aja kagak mau, bersalawat aja nggak mau. Nah, kalau sahabat Pak hidup dengan baginda Rasul, ngelihat Rasulullah pengen berpelukan, kita nggak ngelihat. Ini semangat. Tapi apa yang jadi pelajaran begini? Saya ngambil kesimpulan dari kisah ini adalah bahwa baginda Rasul begitu takut Pak punya hutang di dunia, begitu takut punya kedoliman di dunia. Bisa jadi begini, ini kita hidup berumah tangga Pak, kita hidup bermasyarakat. Contoh kita Pak, rumah tetangga nih, komplek itu dekat-dekat, sama nih kita juga kampung dekat-dekat. Kadang-kadang kita nggak mikirin orang lain Pak sebagai tetangga. Naruh jemuran sembarangan, naruh mobil sembarangan, parkir motor sembarangan. Sekarang kira-kira Pak, kalau tetangga itu sakit hati, dosa apa kagak Pak? Itu yang harus kita pelajari Pak. Bukan masalah hanya sekedar bang naruh mobil, ini jalanan umum, tapi ini jalanan umum. Kalau seandainya orang sakit hati gara-gara mobil kita di situ, bisa jadi masuk neraka Pak gara-gara mobil di situ. Maka hati-hati kata baginda Rasul. La yu'min killama ya Rasulullah. Alladzi lam yu'min jarul bawaid. Orang yang gak bisa memberikan ketentraman kepada tangga. La yu'min. Orang yang gak punya iman sampai 3 kali. Orang yang gak punya iman. Yang dia tidak bisa memberikan ketentraman
tentraman kepada tetangganya tuh. Makanya kita jangan mentah-mentah. Yuk, sekarang kita perbaiki akhlak kita dengan hal yang mungkin nanti disampaikan oleh kita. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya ini barangkali yang saya sampaikan. Mohon maaf. Saya lagi duduk begini karena lagi ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa atas nasihat nasihat yang disampaikan oleh Ustaz Lukman Hakim SPDI yang menjadikan kita lebih cinta pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan tausiah pun nasihat dari Al Habib Salim bin Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Tempat dan waktu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dini haqqi mustafahu ahmada wa lam tada min khalqihi wa majjada wa lam yu'azzim mithla taha ahada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita taufik, petunjuk hidayah dari Allah untuk kita berkumpul di malam hari yang mulia ini, malam hari yang penuh dengan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, berkat pembacaan maulid yang kita baca, berkat mendengar daripada perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita hadir di majelis maulid, di majelis ilmu, di mana kita mendengar bacaan maulid, mendengar Al-Quran, mendengar sholawat, mendengar tasbih, mendengar tahlil, mendengar itu semua di dalam majelis ini, belum lagi nasihat para ulama. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah, sebab ini adalah nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kok duduk hadir majelis dibilang nikmat? Iya, duduk hadir majelis dibilang nikmat, sebab kita memiliki mata, karunia dari Allah, penglihatan, memiliki pendengaran, memiliki cita rasa ini dan itu. Tatkala karunia Allah yang diberikan kepada kita gunakan di dalam kebaikan, ini adalah tandanya kita mensyukuri nikmat dari Allah. Tapi tatkala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kita salah gunakan, penglihatan digunakan melihat yang haram, pendengaran digunakan untuk mendengar hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, didengar untuk mendengar menggosip, digunakan untuk ini dan itu yang tidak baik, berbuat buruk, maka itu adalah bentuk kekufuran atas nikmat tersebut. Begitu juga kita memiliki lisan, lidah yang Allah Ta'ala berikan karunia nikmat. Tatkala kita gunakan lisan, lidah kita untuk berpikir, untuk sholawat, itu juga bentuk syukur atas rasa nikmat yang Allah berikan. Tetapi kita punya lidah, kalau na'udzubillah digunakan untuk berghibah, untuk bergosip, untuk adu domba, untuk provokasi, itu juga namanya kufur. Maka tatkala ada perayaan maulid, ambil kabar gembira. Tatkala kita hadir majelis ta'lim, majelis ilmu, ambil kabar apa? Bahwasanya engkau telah mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadamu. Sebab kita di majelis maulid, kuping kita dijaga, dengar cerita Nabi Muhammad, dengar tentang hadis Nabi Muhammad, dengar tentang nasihat Nabi Muhammad yang kita dengar dari guru-guru kita tadi, ataupun dengar sholawat, ataupun dengar pujian. Ini namanya kuping kita udah terjaga, mulut kita terjaga, nggak ada yang bicara kotor di dalam majelis, di dalam tempat ilmu. Yang ada yang dibicarain sholawat,
Yang dibacain zikir, Al-Quran, tahlil, itu yang diulang-ulang di dalam majelis maulid, yang diulang-ulang di dalam majelis ilmu. Ini juga syukur nikmat. Kan kita punya nikmat banyak dari Allah, patut kita syukurin. Punya mata, alhamdulillah dipakai buat lihat para guru-guru, para ustaz, para ulama, untuk melihat mereka. Mata kita dicuci tatkala kita melihat orang-orang soleh, tatkala kita melihat kebaikan, tatkala digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang baik, alhamdulillah. Dan alhamdulillah dalam majelis maulid di malam hari ini kita juga mendekatkan diri kepada Allah. Gimana tuh? Kok bisa orang majelis maulid tetapi diridhoi nama Allah, tapi deketin diri sama Allah tuh gimana? Orang kalau sholat iya dia ibadah, dia pahala dapat dari Allah. Orang kalau apa lagi namanya sedekah juga dapat pahala dari Allah. Orang kalau apa lagi namanya tawaf, umrah atau haji, pahalanya karunia besar dari Allah. Tapi kalau hadirnya majelis maulid kok bisa dapat pahala besar tuh dari mana? Kan Nabi Muhammad gak bikin perayaan maulid gitu. Terkadang suka kita dengar orang ngomong begitu. Ini Nabi Muhammad gak bikin, kenapa kita bikin? Gini. Tahu gak sih apa artinya maulid itu apa? Kita sering dengar maulid. Apa sih artinya maulid? Maulid yang ini kita ngumpul, apa yang ada di dalam perkumpulan kita? Yang pertama, kita duduk saling silaturahmi. Nabi Muhammad ngajarin kita buat silaturahmi apa? Yang kedua, kita berkumpul di sini mendengarkan pembacaan Al-Quran. Kan pas tatkala mulai maulid itu ada baca-bacaan Al-Quran biasa. Ada fasal khusus dalam maulid, Inna Fatahna, itu pembacaan Al-Quran. Sebagian sebelum baca maulid ada tahlil, ada yasinan atau membaca surat Al-Fatihah. Intinya baca Al-Quran. Nabi Muhammad yang nyuruh kita baca Al-Quran dan dengarkan Al-Quran tatkala dibaca. Dengerin Al-Quran. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau lagi dibacain Quran, dengerin Al-Quran. Moga-moga kalian kalau kalian dengerin bacaan Al-Quran kalian dirahmati oleh Allah. Ini kita baca Al-Quran di sini. Yang satu huruf Al-Quran dapat pahala 10 dari hasanat dari Allah. Satu huruf itu bukan alif lam mim satu huruf, kata Nabi Muhammad, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bismillahirrahmanirrahim udah berapa huruf? Surat Al-Fatihah udah berapa ratus huruf? Satu huruf dikali 10. Ini Al-Fatihah dikali 10 aja. Itu kalau bacanya sendiri. Kalau bacanya 10 dikali 100 berarti. Kalau bacanya 100 orang yang baca dikali 1000. Masya Allah. Dengan duduk cuma baca surat Fatihah rame-rame, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ladang pahala kita. Kita tahu tatkala kita hidup di dalam kesibukan duniawi, banyak hal-hal kesalahan yang kita gunakan, yang kita lalai. Kita nggak ada yang ngomong di antara kita, saya paling benar, nggak pernah lalai, nggak punya kesalahan. Enggak, kita tahu diri kita. Kita tahu pasti kita pernah terjatuh, kita pernah terpuruk, pernah melakukan maksiat, kekurangan. Tetapi kita ingin Allah menggantikan maksiat tersebut, dosa-dosa tersebut dengan pahala dari Allah. Gimana caranya? Begini, dengan berkumpul, dengan menuangkan segala resah hidup kita di dalam dunia ini. Kepenatan kita, keletihan kita dilupakan di dalam majelis maulid. Selain baca Al-Quran ada apa lagi dalam majelis maulid? Ada sholawat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Itu sholawat. Nabi Muhammad yang ngajarin. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad itu mendapatkan balasan dari Allah, didoakan 10 kali pahala. Nabi Muhammad sebenarnya gak butuh sama sholawat kita, derajatnya udah paling tinggi di sisi Allah. Tetapi kita yang butuh balasan dari para malaikat yang mendoakan, membalas doa kita. Bayangin, kita doain Nabi 1 kali sholawat, ya Rabbi sholli ala Muhammad, dibalas 10 langsung. Yang balasnya bukan makhluk kayak kita, yang balasnya Allah, Tuhan yang maha dahsyat. Begitu. Ini juga sholawat yang ada dalam maulid, juga sholawat. Habis itu ada apa lagi dalam maulid selain Al-Quran, selain sholawat? Ada lagi, ada pujian kepada Nabi Muhammad. Emang boleh. Itu kalau nggak muji Nabi Muhammad, mau muji siapa lagi? Itu muji bos di kantor boleh, muji atasan boleh, nyari muka boleh depan mereka. Kenapa itu nggak muji Nabi Muhammad supaya bisa nyari muka di depan Allah? Supaya nyari muka, supaya dapat pahala dilipat gandakan di mana? Dari sisi Allah, Tuhan yang paling dermawan. Dengan apa? Dengan banyakin sholawat. Dengan apa? Dengan banyakin amal taat. Di dalam majelis maulid kita nyari muka sama siapa?
bukan nama tetangga, bukan nama atasan, tapi kita nyari muka kepada Allah, kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, nih lihat hambamu nih lagi cinta sama nabimu. Kita pengen muji engkau, kita pengen memuji Rasulullah. Kita tahu Allah yang ngajarin kita untuk memuji Nabi Muhammad. Allah ngomong wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad di atas, di puncak daripada akhlak yang agung, yang luhur, yang mulia, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang muji Nabi Muhammad. Maka bagaimana seorang hamba seperti kita ini tatkala kita memuji Nabi Muhammad? Allah yang mencontohkan cara muji Nabi Muhammad. Terus masa kalau kita muji Nabi Muhammad disalahin, dibilang ini gak ada ajaran nih muji-muji Nabi Muhammad. Allah yang ngajarin kita untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus sampai dalam maulid yang paling agung cerita Nabi Muhammad. Bagaimana kelahiran beliau, bagaimana jalan hidup beliau, bagaimana ajaran syariat beliau, bagaimana di dalam maulid itu ada namanya syama'il. Apa itu syama'il? Syama'il ini adalah fisik Nabi Muhammad, tubuh Nabi Muhammad, bagaimana bentuk fisik beliau dan juga akhlak budi pekerti Nabi Muhammad. Itu namanya syama'il. Ada dua hal. Yang pertama fisik beliau. Sebab dikatakan kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi tububan wa khalqan. Beliau Nabi Muhammad itu adalah sebaik-baiknya manusia yang diciptakan oleh Allah, baik fisiknya ataupun akhlak budi pekertinya. Itu tatkala para sahabat melihat Rasulullah sebelum diutus jadi nabi, mereka udah tahu dari sebelum diutus jadi nabi nih, belum jadi nabi, belum beriman. Mereka tahu tidak ada makhluk yang paling tampan, yang paling indah melainkan itu adalah sosok Nabi Muhammad. Bagaimana enggak disebut oleh Al-Imam Hasan bin Thabit di dalam bait syairnya, pujiannya, wa ahsanu minka lam taraqattu aynun wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama. Sesungguhnya tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih tampan dari seseorang yang pernah saya lihat melebihi Nabi Muhammad. Nggak pernah ada yang melebihi atau menyamai, nggak ada. Apalagi melebihi, nggak pernah saya lihat. Dan yang lebih tampan dan yang lebih indah dari Nabi Muhammad tidak pernah dilahirkan oleh wanita manapun di muka bumi. Ini Hasan bin Thabit, dia kata para ulama hidup di masa jahiliyah 60 tahun, di masa Islam 60 tahun, umurnya 120 tahun. Dia bilang saya nggak pernah melihat yang lebih indah yang dilihat dan dilahirkan oleh wanita melebihi muka Rasulullah. Nggak pernah ada dan nggak bakal ada, kata beliau. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan tanpa cacat, tanpa kekurangan. Seakan-akan beliau udah order duluan, udah pesan duluan dari sebelum dilahirin. Saya pengen mata yang seperti ini, pengen hidung yang begini, pengen mulut yang begini, warna kulit yang begini, rambut yang begini. Kenapa? Benar-benar gak ada kekurangan nih, kita sampai heran. Kok bisa? Seakan-akan sampai ini kayaknya Nabi Muhammad pesan duluan dari perut uminya, dari perut ibundanya udah pesan saya pengen yang begini, begini dan begini. Sebab gak ditemukan kekurangan yang kecacatan yang ada di dalam fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada kekurangan, gak ada kecacatan. Bagaimana enggak? Jangankan di dalam fisiknya Rasulullah, dalam akhlak budi pekertinya gak ada cacat, gak ada yang jelek. Sampai-sampai musuh-musuhnya Nabi Muhammad tatkala beliau mengajak orang kepada agama Islam, bingung. Kita kalau punya musuh, biasa orang kalau punya musuh kan nyari, ini kekurangan musuh saya apa, buat saya lawan, buat saya caci makinya, nyari alasan paling kuat. Dia lihat sosok Rasulullah gak ada alasannya. Dibilang ini adalah orang yang begini, gak bisa. Dibilang tukang bohong, dia gak pernah bohong. Dibilang ini itu gak bisa, saking bagusnya akhlak dan fisiknya gak bisa. Dibilang itu semua, dicaci maki gak bisa. Apa yang paling tepat? Gak ada. Ya udah, ada yang paling mirip, kurang lebih apa? Paling kagak supaya orang percaya sama sama cacian kita. Kita lagobin aja, kita kasih julukan kepada Nabi Muhammad. Kalau ada orang nanya apa? Tukang sihir. Kenapa? Iya, sebab dia kalau ngomong mulutnya bagus. Orang duduk sama dia bentar masuk agama Islam. Orang bisa percaya sama dia, dibilang nabi, udah bilang aja tukang sihir. Kenapa? Tukang sihir kan kalau ngomong bisa dibagusin. Tukang sihir kan kalau ngomong dibilang, kenapa ini katanya nabi, katanya bukan nabi, dibilang kok tapi bagus, kok tapi orang pada masuk Islam, kok
adabnya, tutur katanya baik banget. Kenapa? Dia udah bilang tukang sihir. Kenapa? Sebab tukang sihir begitu. Siapa yang duduk dekat dia disihir, nggak melihat kejelekan dia. Saking nggak nemuin kejelekan yang ada di dalam kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan daripada akhlak budi pekerti Nabi Muhammad itu dikisahkan. Ini akhlak Rasulullah. Terkadang kita ini kan Rasulullah bilang innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak agung yang mulia. Saya datang ini diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia tersebut. Dengan adanya akhlak yang agung, tatkala saya dimunculkan menjadi tambah agung, menjadi sempurna. Sebelum ada Nabi Muhammad akhlak ada tapi nggak sempurna, tapi nggak semulia setelah ada Rasulullah. Kata beliau itu, beliau berbuat akhlak baik bukan hanya kepada sesama muslim. Kan kalau kita akhlak baik sesama kawan. Kenapa berbuat baik? Dia kerabat saya, dia tetangga saya. Kenapa? Dia bos saya, dia atasan saya, dia kawan saya, ini dan itu, makanya kita berbuat baik. Tapi ini enggak. Ini Rasulullah berbuat baik-baik kepada kawan ataupun lawan. Dan itu perbuatan tersebut bukan hanya dari Rasulullah, tetapi para sahabatnya juga begitu. Ada seorang sahabat yang ketangkep oleh orang-orang kafir Quraisy yang memerangi. Ini orang kafir Quraisy memiliki dendam terhadap Rasulullah dan para sahabatnya setelah mereka hijrah ke kota Madinah. Mereka memiliki dendam, apalagi banyak keluarganya yang dibunuh di peperangan Badar. Maka ketangkap salah satu sahabat yang bernama Sayyidina Khabbab. Ketangkep Khabbab, dibawa ke kota Mekah. Orang-orang kafir Quraisy mau diapain? Mau disiksa, mau dibunuh, balas dendam. Dibawa, tetapi kebetulan orang kafir Quraisy ini mereka masih memiliki agama walaupun sedikit. Itu mereka menghormati yang namanya tanah haram. Tanah Mekah itu tanah suci haram, nggak ada yang boleh kebunuh orang di situ. Atau mereka kalau mau ngebunuh orang keluar dari batasan haram, keluar dari tanah suci baru ngebunuh orang. Di dalam situ nggak boleh ada perang, walaupun non muslim. Mereka tahu hal tersebut. Dan juga mereka menghormati bulan daripada Ashhurul Hurum. Dari 4 bulan yang diagungkan oleh Allah, nggak ada pembunuhan di situ. Kebetulan pas ketangkep Khabbab lagi di bulan Ashhurul Hurum. Maka gimana nih, nggak bisa dibunuh? Walaupun mereka non muslim, cuma mereka menghormati 4 bulan tersebut dari dulu. Ya udah, taruh dulu, kita kurung dulu ini Khabbab. Ditaruh di kurung Khabbab. Dikurung di rumah salah seorang daripada kafir Quraisy. Ditaruh di gudang yang nggak layak, tempat yang nggak layak ditaruh. Dikasih makan juga sedikit. Tatkala sudah dekat waktu untuk pembunuhan Khabbab, maka ditanya, ada permintaan terakhir gak sebelum kau mati? Ini udah dikit lagi kau mau dibunuh. Ada permintaan? Ada. Apa? Saya menginginkan cermin dan juga alat cukur semacam pisau di zaman tersebut untuk menyukur daripada wajah saya. Sebab ini saya berbulan-bulan ditahan dalam keadaan kotor. Saya ingin bersih-bersih. Saya ingin bertemu dengan Allah keadaan syahid dalam keadaan yang bersih, yang indah. Sebab Islam mengajari keindahan kebersihan. Maka dikasih pisau untuk dia bersih-bersih, dilepaskan ikatannya, dibiarin di dalam ruangan tersebut membersihkan diri dia. Subhanallah, tatkala dia bersih-bersih, ini tuan rumah lagi lalai. Dia kebetulan memiliki anak yang masih balita, masih kecil, mungkin hanya umurnya 1 tahun atau kurang, masih baru bisa merangkak dan berjalan sedikit. Kebetulan ini anak lalai dari pandangan orang tuanya, jalan main di rumah sampai ke ruangan yang ada Khabbab di situ. Masuk, main bersama Khabbab, diajak main sama Khabbab. Ibundanya tiba-tiba mencari di mana anaknya, baru sadar anaknya nggak ada, dicari. Ternyata dilihat anaknya nggak ada di rumah, ada di dalam gudang, dipangku bersama Khabbab lagi. Ibundanya udah gemeteran. Ini orang muslim yang kita tahan berbulan-bulan, pengen kita bunuh, pasti dendam sama kita. Di tangannya ada pisau, di tangan satunya ada anak saya. Udah, ini pasti dijadiin tawanan. Kalau nggak anak saya dibunuh, ya dia kabur. Membawa tawan anak saya, dibawa kabur anak saya. Ketakutan, menangis ibunya. Maka dikatakan Khabbab pas ngelihat ibunya ketakutan, di pintu mengatakan, la takhafi, jangan takut wahai ibu dari anak ini.
Jangan takut. Sesungguhnya kami sahabat Nabi Muhammad la nakhdan. Kami sahabat Nabi Muhammad ini enggak enggak licik dan enggak menipu. Enggak, kami bukan orang-orang licik yang menipu, yang mengkhianat. Enggak, kami bukan pengkhianat. Ini anakmu kebetulan lagi main tadi di sini masuk, maka saya ajak bermain. Ini pisau saya pakai buat bercukur, bukan untuk menawani. Silakan ambil anakmu. Diambil itu anak sama ibunya, kaget kok bisa ada tawanan calon yang bakal dibunuhnya udah disiksa. Dalam kesempatan seperti ini dia nggak kabur. Kenapa? Alasannya gara-gara saya nggak mau dibilang sahabatnya Muhammad pengkhianat, sahabatnya Nabi Muhammad orang brengsek. Saya nggak mau. Biarin saya mati dibunuh dalam keadaan jahit, tetapi nama Nabi Muhammad nggak boleh tercorengkan. Maka dibunuh. Setelah itu Khattab dibawa keluar dari kota Madinah, dari kota Mekah, digantung di hadapan orang-orang yang ramai. Dikasih disalib, diikat. Setelah itu dibunuh Khabbab. Dalam keadaan Khabbab dibunuh dalam keadaan beriman dan mencintai Nabi Muhammad. Bahkan sebelum dibunuh ditanya, wahai Khabbab, kata salah satu pendekar orang-orang kafir Quraisy di situ bilang, seandainya kasih kesempatan, seandainya engkau kita bebasin, tapi Muhammad nabimu di tempatmu sekarang ini, maksudnya kita salib terus kita bunuh, engkau lebih milih mana? Ingin menistakan Nabi Muhammad. Maka dikatakan oleh Khabbab, jangankan Nabi Muhammad ada di sini, seandainya Nabi Muhammad lagi jalan di kota Madinah dalam keadaan aman, tiba-tiba ada duri kecil yang melukai kaki Rasulullah, dan saya dalam keadaan aman dan tentram di dalam rumah saya, demi Allah saya nggak nengok. Lebih baik saya disiksa, lebih baik saya disakiti, tetapi jangan Rasulullah dalam keadaan disakiti oleh duri kecil yang ada di kakinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukti kecintaan daripada salah seorang Nabi Muhammad. Akhlak Nabi Muhammad bukan hanya dalam sosok Nabi Muhammad, tetapi sahabatnya kena ketularan daripada akhlak tersebut. Itu pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam masjid. Tiba-tiba Rasulullah keluar, ini rumah beliau di Madinah ini nempel sama masjid. Keluar pintu rumah masuk masjid langsung. Tiba-tiba ngelihat di tiang masjid ada orang diikat. Ditanya sama Rasulullah, oh siapa ini diikat? Rasulullah, kita nemu tawanan. Orang mencurigakan tawanan dipenjarain di mana? Di masjid. Biar apa? Biar melihat akhlak Rasulullah. Penjaranya kaum mukminin di masjid, diikatnya di tiang biar mereka dengar bacaan Al-Quran. 3 hari tawanan diikat, tidak keluar dari masjid, melainkan udah masuk Islam. Kenapa? Bukan dipaksa, tetapi dia jatuh cinta dengan akhlak Nabi Muhammad yang menerima tamu di dalam masjid. Itu pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan tamu delegasi. Dari mana? Dari kaum Nasoro, dari kaum Nasrani, non Muslim Nasrani yang ada di negeri Najran, salah satu penjuru yang di sekitar kota Mekah. Datang ke Madinah, delegasi ingin berbicara tentang umat, menanyakan tentang agama, berbicara dengan Rasulullah, bertamu. Apakah Rasulullah menolak mereka? Kalian non muslim jangan datang ke masjid kami, ya? Jangan datang ke kota kami. Kata Rasulullah, datang, silahkan. Rasulullah bukakan masjid untuk mereka bertemu dan berkumpul di masjid. Emang boleh masukin non muslim ke masjid? Boleh. Nabi Muhammad yang ngajarin. Masukin ke masjid, kata Rasulullah. Habis gitu di masjid disediain makanan yang enak, disediain suguhan di masjid, makan sama-sama, nggak dibedain. Kalian makan di pojok sono, kita di pojok sini, enggak, makan sama-sama. Setelah itu tatkala sedang delegasi, sedang pembicaraan, tiba-tiba mereka minta izin. Minta izin apa? Wahai Rasulullah, ini datang waktu untuk kita beribadah. Kita mau beribadah dengan cara kita. Ada tempat gak? Ibadahnya bukan sholat, ibadahnya lain ini, beda agama. Silahkan, kata Rasulullah, ibadah dengan cara kalian. Di mana? Di masjid, di sini. Boleh di masjid, boleh. Nah, Rasulullah yang izinin untuk mereka beribadah dengan cara mereka di masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus mereka keluar. Setelah keluar kembali ke negeri mereka, salah satu dari mereka nanya, bisikin ke temannya, tadi kita duduk sama itu orang, sama Muhammad bin Abdullah, dia nabi apa bukan sih sebenarnya? Semuanya bilang itu adalah sosok nabi. Betul apa yang dibawa oleh Nabi Isa yang ada dalam kitab-kitab suci kita, bahwasanya dialah sosok nabi yang kita tunggu-tunggu. Nah terus kenapa kita nggak beriman? Kenapa kita nggak cocok sama dia?
dia. Tadi kok pembicaraan kita akhirnya nggak bersepakat sama dia untuk masuk Islam. Kata kawan-kawan yang lain apa? Nah itu dia. Permasalahannya gara-gara ini Nabi munculnya ada di kaum bangsa Arab, bukan di kaum kita. Coba munculnya di kaum kita pasti ngikutin dia. Cuma kita nggak mau dibilang. Bertahun-tahun para nabi turun di Bani Israel, dari Nabi Musa, Nabi Isa, semua nabi turun di sini banyak. Kok paling akhir nabi yang harus kita imanin adanya di bangsa Arab keluarnya? Itu kita nggak mau. Berarti kita menistakan diri kita, merendahkan diri kita yang tinggi di mata dunia. Kita turunin buat beriman kepada seorang nabi yang keluar dari bangsa yang rendahan, dari kaum bangsa Arab. Kita nggak mau. Kasihan. Gara-gara apa pikiran mereka? Kedudukan. Gara-gara apa pikiran tersebut? Gara-gara kesombongan, gara-gara takabur mereka, akhirnya mereka jadi terharamkan keberkahan Nabi Muhammad, padahal mereka tahu itu Nabi. Itu kata Sayyidina Abdullah bin Salam pertama kali melihat Nabi Muhammad pas masuk kota Madinah. Alimtu annahu laisa biwajhin kadzab. Saya tahu ini orang yang masuk ke tempat kalian bukan wajah pembohong, bukan orang yang suka bohong, dialah Nabi yang kalian tunggu. Kata Abdullah bin Salam, salah satu pendeta Yahudi yang langsung masuk Islam tatkala pertama kali melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah di negeri kita, negeri Indonesia ini, kita memiliki keistimewaan. Tatkala bulan Maulid kita semua bergembira dengan Maulidnya Rasulullah, dengan kisah hidup perjalanan Nabi Muhammad. Ini buat apa sih kita bikin Maulid nih? Udah dijelasin sholawat, jelasin Al-Quran. Tujuannya adalah supaya kita makin dekat, makin kenal sama Nabi Muhammad. Sebab kalau kita nggak kenal sama Nabi Muhammad, jalan apa yang mau kita jalanin? Pekerjaan kita, dunia kita silakan ambil sebanyak yang kita mau. Akan tetapi tatkala agama kita ataupun pekerjaan kita menjauhkan kita dari Allah, maka nanti di hari kiamat bagaimana kedudukan kita? Kita hidup di dunia berapa tahun? 10 tahun? 20 tahun? 30 tahun lagi? Berapa tahun lagi kita hidup? Setelah itu hidup abadi kita ada di akhirat. Gimana supaya kita selamat di akhirat? Supaya kita selamat di akhirat, ikutin Nabi Muhammad, cari tahu tentang Nabi Muhammad. Nah, di mana kita mau cari tahu tentang Nabi Muhammad kalau bukan di dalam Maulid? Kalau bukan di dalam peringatan perayaan kelahiran Rasulullah, di mana lagi? Jangan hadir Maulid, bid'ah, silahkan. Jangan hadir Maulid. Ya udah, kenalin dong kita kepada Rasulullah, gimana caranya biar kita kenal. Sahabat dulu melihat Rasulullah, kita mau kenal Rasulullah gimana? Kalau bukan di dalam perayaan-perayaan seperti ini. Tatkala bulan Maulid dibukakan pintu masjid, yang mau masuk hadir Maulid silakan. Ada orang yang lewat kita larang, mau masuk Maulid nggak boleh, nggak ada. Alhamdulillah. Yang tadinya bermusuhan antara kita gara-gara Maulid ada jadi berantem, enggak. Makin disatukan, makin didekatkan. Alhamdulillah keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu jangan kita bubar dari majelis Maulid ini, melainkan kita makin akur antara tetangga, antara lingkungan, antara keluarga. Berkah apa? Iya, kok makin akur? Iya, ini adalah keberkahan dari Maulid yang kita hadirin di bulan Maulid di kampung kita, di negeri kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan yang sakit dari kita. Allah Ta'ala berikan keberkahan bagi majelis kita, bagi lingkungan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan rahmatnya kepada kita. Allah Ta'ala terima amal ibadah kita, dan Allah Ta'ala jadikan seluruh pekerjaan kita menjadi pekerjaan yang penuh keridhaan dari Allah dan dijadikan ladang pahala bagi kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan daripada rahmat, kasih sayang, ampunan kepada seluruh daripada hadirin hadirat, begitupun lingkungannya, begitupun negeri kita, negeri Indonesia, semuanya dijadikan negeri yang makmur, negeri yang penuh cinta, negeri yang penuh rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada guru-guru kita, yang ataupun para panitia, ataupun para RT, RW, ataupun orang-orang yang ikut andil di dalam terlaksananya majelis Maulid Nabi Muhammad, dari para aparat ataupun pemerintah ataupun perizinan. Allah Ta'ala berikan keberkahan, Allah Ta'ala limpahkan karunia-Nya kepada kita, dan dikumpulkan kita di bawah bendera Nabi Muhammad, dimasukkan ke dalam rombongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ya man wafaq ahlal khair wa khair wa anahum alaih, wafiqna Allahumma al-khair wa inna alaih birahmatika ya arhamar rahimin, wa alim ra'id ad-din gawin fi jamil aqtari mansyura wa ma'alim al-islam wa liman bi'aniyah ma'amura ma'alan wa surah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa